sekolah saya juga diberi pekerjaan tambahan yaitu sebagai pengurus inventaris barang. Kebetulan di dalam mengurus inventaris barang ini kami sudah menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi BMD. Jadi ini selalu terintegrasi dengan data-data yang ada di kabupaten. Dalam melakukan tugas sebagai inventaris barang, salah satunya adalah memperbarui data setiap satu semester, yaitu pada akhir setiap semesternya. Pekerjaan yang dilakukan sebagai inventaris barang adalah menata dari barang-barang yang ada di sekolah, baik itu tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, aset tetap, konstruksi dan sebagainya. Jadi peralatan dan mesin ini mencakup tentang alat-alat permesinan yang ada di sekolah, kemudian gedung dan bangunan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya ini merupakan barang-barang yang sengaja ditata di sekolah. Nah, sebagai contoh kita akan mengubah pada peralatan dan mesin. Di sini kita masuk, kemudian kita masuk ke sekolah kita sendiri. Ini adalah tampilan dari tab peralatan dan mesin, di mana ini dapat menampilkan banyak sekali peralatan yang ada di sekolah kita. Nah, tugas inventaris pengurus barang ini di sini adalah untuk mengelola barang-barang, untuk memasukkan barang baru ataupun menghapus barang-barang yang sudah lama, artinya barang-barang yang sudah rusak atau sudah kadaluarsa. Nah, dalam pengurusan inventaris barang ini atau sebagai pengurus barang ini, setiap satu semester itu harus melaporkan, dan pada akhir tahun itu akan melaporkan secara full, dan datanya itu harus sesuai dengan apa yang dilaporkan dari dana BOS. Kegiatan saya di sekolah selain sebagai guru yang mempunyai tugas mengajar di kelas, saya juga mendapatkan tugas tambahan selain sebagai pengurus inventaris barang, yaitu sebagai pengelola dapodik. Jadi dalam pengelolaan dapodik ini yang kami kelola itu banyak sekali, mulai dari kelengkapan data GTK atau guru dan karyawannya seluruhnya, juga ada peserta didik, terus ada juga pengelolaan rombongan belajar, nilai, jadwal dan sebagainya. Nah, dalam melakukan pengolahan data ini pengolahan datanya tidak mempunyai tempo yang tetap, artinya setiap ini dibutuhkan, ini harus diolah datanya, seperti apabila mendapatkan peserta didik baru ataupun mengeluarkan peserta didik yang nantinya akan secara otomatis berpengaruh pada bagian-bagian yang lain. Nah, dalam setiap kali melakukan perubahan, seorang operator ini akan selalu diarahkan menuju ke arah validasi, baik itu validasi lokal untuk mengecek kebenaran data yang ada di dalam aplikasi, kemudian baru validasi pusat. Di sini dari tampilan dapodik ini banyak sekali. Beranda ini adalah berandanya sekolah. Itu dalam menu sekolah banyak terdapat rincian tentang sekolah, tentang sumber daya listriknya, sumber air dan sebagainya. Dan Satpras ini terkait tentang bangunan yang harusnya nanti sinkron dengan apa yang terdapat pada aplikasi BMD, kemudian ini GTK. Pada saat ini siswa di sekolah SDN 2 Kaligowong ini terdapat 205 peserta didik dengan jumlah rombel 6, dengan jumlah tekniknya 2, jumlah guru 8, dan jumlah ruang kelas 6. Ya, itu adalah
tentang sekilas dari aplikasi Dapodik ini. Di sini kita bisa melihat dari tab peserta didik, kita bisa melihatnya apa yang ada di dalam tab peserta didik ini. Dengan apa yang terdapat pada aplikasi BMD, kemudian ini GTK. Pada saat ini siswa di sekolah SDN 2 Kali Gowong ini terdapat 205 peserta didik dengan jumlah rombel 6, dengan jumlah tendiknya 2, jumlah guru 8, dan jumlah ruang kelas 6. Ya, itu adalah tentang sekilas dari aplikasi Dapodik ini. Di sini kita bisa melihat dari tab peserta didik, kita bisa melihatnya apa yang ada di dalam tab peserta didik ini. Ya, ini adalah tampilan dari tab peserta didik, di mana dari semuanya itu ada anak-anak yang ada di dalam kelas, di dalam sekolah kami. Dan apabila kita klik salah satu namanya, kemudian akan muncul data rinci terkait anak didik tersebut. Kemudian untuk tab GTK, di sini terdapat beberapa bagian, ada guru, teknik, dan guru nonaktif. Guru nonaktif ini adalah guru yang sudah keluar atau mutasi, baik mutasi ataupun sudah pensiun, artinya tidak aktif di sekolahan kami. Berikut tampilan dari tab gurunya. Ini adalah tab gurunya. Terdapat nama-nama yang sudah masuk di dalam aplikasi tersebut. Jadi guru di sekolah kami ada 8 secara keseluruhan. Dan ada tekniknya ada 2. Dan masih banyak sekali apa yang dapat dieksplor dari aplikasi Dapodik ini. Ya, terima kasih. Itulah yang sedikit yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi Dapodik. Baik, untuk kali ini saya mendapatkan keluhan dari anak terkait masalah belajarnya. Jadi di sini saya mencoba untuk membuatkan sebuah video untuk dapat dilakukan atau dapat digunakan sebagai panduan belajarnya terkait masalah belajarnya di rumah. Kebetulan kemarin ada seorang anak yang menyampaikan bahwa anak tersebut mengalami masalah dalam bagaimana menghitung menggunakan porokabit dan juga dalam membuat pound faktor. Jadi di sini saya memberikan sebuah video sebagai bimbingan yang nantinya dapat dilakukan oleh anak itu sendiri dengan memahami teknik atau caranya. Video ini sebenarnya sudah saya share untuk anak tersebut,
Jadi saya hanya sekedar memperlihatkan bagaimana langkah-langkah dari pembuatan video ini. Ini videonya adalah tentang pembagian menggunakan porokabit dan bagaimana cara membuat pohon faktor, karena memang hal tersebut yang menjadi permasalahan yang diungkapkan oleh anak tersebut. Jadi di sini kami awalnya saya membuat sebuah presentasi dengan sedikit ilustrasi. Kemudian kami di sini juga menggunakan angka-angka ini sebagai contoh porokabitnya. Tetapi di sini angka-angkanya sudah saya setel dengan animasi, sehingga nanti pada saat pembuatan video itu akan lebih menarik. Oke, kalau kita play hasilnya seperti ini. Ya, di sini kami buat bertahap sehingga anak nanti bisa melakukan eksplorasi sendiri dengan video yang sudah dibuat. Kami munculkan satu persatu bagaimana langkah-langkahnya supaya anak ini nanti tidak mengalami kesulitan. Ya, itu adalah tugas sebagai guru untuk memberikan bimbingan. Jadi kebetulan karena ini modenya adalah pada saat ini daring, jadi bimbingan ini saya buat dengan menggunakan video sehingga anak nanti dapat memutar berulang kali untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bagus.